tercintai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita mau belajar tentang mata adalah pelita tubuh. Diambil dari Matius 6 ayat 22 sampai 23. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata adalah pelita tubuh. Jadi istilahnya kalau waktu Musa disuruh Tuhan membuat kemah suci, itu ruangan suci, ruangan maha suci itu perlu pintu gerbang. Nah, mata ini adalah pintu gerbang dari tubuhnya kita. Kalau pintu gerbang berarti pintu gerbangnya itu harus dijaga baik-baik. Kenapa? Karena lewat mata kita itu bisa lihat sekarang, apalagi zaman laptop, handphone. Mata ini pegang peranan penting. Jadi masuk keluar kesucian, dosa itu semua lewat mata. Nah, kalau mata kita tidak jaga baik-baik, istilahnya pintu gerbang itu jebol. Kalau pintu gerbangnya jebol, itu binatang-binatang bisa masuk di rumahnya orang Israel. Nah, mata itu pelita tubuhnya kita. Kalau di kemah suci, untuk masuk itu harus lewat pintu gerbang. Nah, pintu gerbang ini yang harus dijaga. Ada seorang yang bernama Nehemia, itu disuruh oleh Tuhan ya. Ya enggak, sebetulnya itu tergantung dari pribadi. Tuhan itu kepengen kita itu kalau bisa semua itu jadi alat-alatnya yang siap dipakai. Tapi tidak bisa semua. Waktu Nehemia sedang bekerja, ada beberapa orang Yehuda datang kepada dia, terus curhat. Bahasa sekarang ini curhat ya. Ngomong, itu di Yerusalem itu sekarang itu pintu gerbangnya itu sekarang sudah rusak, dibakar sama musuh. Tembok-tembok roboh, rusak semua. Sekarang keadaannya kita ini berat. Kita menderita, kita susah. Mereka curhat sama Nehemia. Waktu mereka pulang, Nehemia berdoa ya. Nehemia berdoa, dia menangis, dia berpuasa. Dia curhat sama Tuhan. Tuhan, bangsaku ini sekarang soro. Bahasa Surabaya bilang ya, soro pokoknya. Sulit hidupnya. Tulungono Tuhan. Oh, mulai dia minta ampun ya. Minta ampun dosa-dosanya nenek moyang yang katanya kalau orang Israel berdosa, itu mereka dikeluarkan dari Yerusalem. Diporak-porandakan di seluruh dunia. Tapi kalau mereka hidup benar, mereka bertobat, mereka minta ampun sama Tuhan, sekalipun di ujung bumi sama Tuhan itu bisa dikumpulkan. Nah, Nehemia itu berdoa, berpuasa. Akhirnya satu kali dia tugas untuk memberikan minuman kepada raja. Raja itu tanya, loh, Nehemia, wajahmu kok sedih, kok susah kamu? Iya Tuan, bagaimana enggak susah? Tanah pekuburan nenek moyang kami yang ada di Yerusalem itu sudah diporak-porandakan sama musuh Tuan. Pintu gerbang sudah dibakar, tembok-tembok sudah roboh. Terus kamu mau apa sekarang? Raja itu menawarkan kepada Nehemia. Nehemia itu pinter ya. Dia enggak langsung jawab. Dia tanya lagi sama Tuhan dalam hati. Dia berdoa. Terus dia bilang, Tuhan, kalau saya boleh diizinkan, saya mau pergi ke sana. Mau memperbaiki ini itu. Pokoknya dia kasih rencananya. Tapi Tuhan, berikan saya surat. Untuk saya berikan kepada para bupati di sana. Surat supaya saya tuh ke sana itu ada izinnya gitu, enggak ngawur-ngawur orang Surabaya bilang. Jadi dia itu terarah. Rajanya ini baik ya.
akhirnya rajanya beri kemurahan, terus dibuatkan surat, terus dia minta kayu-kayu untuk memperbaiki pintu-pintu gerbang di Yerusalem. Dan itu diizinkan oleh raja. Akhirnya ditanya sama raja, kamu mau berapa lama untuk memperbaiki itu dan ini? Terus dia kasih sekian waktu, terus raja mengizinkan, pergi dia dengan beberapa orang. Singkat cerita, sampai di sana 3 hari, pada malam hari dia mulai menjelajah, ya, pintu-pintu gerbang yang sudah rusak, dibakar, dia mulai pergi dengan beberapa orang, tapi dia enggak cerita. Cuma karena dia sudah dicurhati sama orang-orang Yehuda, dia enggak cerita apa yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikirannya. Dia cuma lihat gini, langsung dia toto. Dia atur semua bahwa mereka harus membangun tembok-tembok di Yerusalem yang sudah dirobohkan oleh musuh. Kemudian pintu-pintu gerbang mereka akan memperbaiki. Dan sesudah rencana itu dia berikan kepada beberapa orang, mulai diatur. Tembok di Yerusalem itu begitu luas ya. Dia taruh misalnya rumah saya di Duku Kupang ya. Nanti ada keluarga Duku Kupang yang bertanggung jawab atas pintu gerbang Duku Kupang. Misalnya rumahnya teman saya, anggap aja Surabaya ini Yerusalem ya. Yang di Kris Kencana. Nanti ada beberapa orang di Kris Kencana bertanggung jawab atas tembok di daerah sana. Yang di daerah Darmo Permai. Itu mereka bertanggung jawab atas tembok dan pintu gerbang. Jadi orang-orang itu sudah ditoto gitu, diatur baik-baik oleh Nehemia. Kemudian ada beberapa orang yang jahat ya, ingin menghambat pembangunan tembok dan pintu gerbang ini. Mereka terus memberikan alasan-alasan supaya orang-orang ini putus asa, terutama Nehemia. Dia kan yang termasuk aktornya untuk membangun ini. Tapi karena roh Tuhan ada di atas Nehemia, dan Nehemia ditolong beberapa orang yang betul-betul terbeban dengan keadaan Yerusalem, akhirnya mereka kerja dengan baik. Tapi musuh ini terus ingin menerjang mereka. Sehingga mereka bukan hanya membangun, tapi mereka pakai pedang. Jadi ada yang taruh perisai di tubuhnya, ada yang tangan kirinya kerja, tangan kanannya pegang pedang. Tapi mereka kerja dengan semangat, ya, dengan sukacita karena mereka tahu bahwa tembok Yerusalem, pintu-pintu gerbang akan segera dibangun dan itu menjadi perlindungan atas masyarakat di dalam Yerusalem itu sendiri. Oh, mereka kerja dengan senang hati dan banyak musuhnya itu bukan orang luar loh, orang dalam yang kawin campur dengan orang luar. Nah, akhirnya singkat cerita, dengan segala kekuatan, pastinya Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka enggak banyak omong, kerja. Wah, kayak Pak Jokowi ya, kerja. Oh, semangat. Akhirnya, karena digarai terus, mereka minta tolong rakyat, ayo kamu tolong, kamu jaga, ya di pintu-pintu gerbang kamu jaga. Jadi waktu malam kita kerja, atau kita istirahat, kamu yang kerja. Sebab kita kerja siang, kita kerja. Sampai matahari mau terbenam, kita kerja terus. Kamu tolong bagian jaga. Tapi semua disuruh pegang senjata. Semua pegang panah, pegang tombak, pegang perisai, pegang apa yang mereka punya. Mereka harus pegang untuk pertahanan mereka sendiri, untuk kota Yerusalem itu sendiri. Dan singkat cerita, dalam waktu 52 hari, tembok itu terbangun. Dan musuhnya kaget, loh kok bisa? Oh, ini pasti tangan Tuhan. Dan mereka sadar, sekalipun mereka mau membunuh Nehemia, nggak bisa. Karena Ayub 42 ayat 2 mengatakan Allah tidak pernah gagal. Kalau Allah yang sudah memulai, Filipi 1 ayat yang ke-6, Allah sendiri yang menyelesaikan. Allah sendiri yang menolong mereka. Sehingga semuanya selesai. Tinggal beberapa pintu gerbang yang belum selesai, mereka taruh beberapa orang supaya waktu ditaruh pintu gerbang bisa selesai dengan baik. Dan akhirnya selesai. Waktu sudah dikerjakan, kemudian
ada beberapa perempuan-perempuan, anak-anak, orang-orang yang berkeluh kesah kepada Nehemia. Oh Tuhan, anakku perempuan, anakku laki, aku harus berikan untuk makan. Jadi mereka ternyata kesulitan itu bukan hanya tembok, bukan hanya pintu gerbang yang dibakar, tapi kehidupan mereka begitu sulit. Waktu Nehemia dengar gitu ya, roh Tuhan seperti ada di dalam rohnya. Oh, langsung orang-orang yang istilahnya makan keuntungan dari rakyat Israel sendiri itu dimarahi sama Nehemia. Kamu ini terlalu, bangsamu sendiri kamu tidak tolong. Kamu malah ambil itu anak lakinya, kamu ambil anak perempuannya. Ayo sekarang selesaikan semua. Oh, diselesaikan. Jadi bukan hanya pembangunan, keamanan, tapi soal makan minum, soal keselamatan keluarga, itu diselesaikan oleh Nehemia. Nehemia mendapatkan kemurahan dari Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan, sehingga dia bisa menolong orang-orang di Yerusalem. Nah, yang saya inginkan pada malam hari ini, kenapa Nehemia bisa berhasil? Karena Nehemia itu datang kepada Tuhan. Nehemia itu minta anugerah, minta kemurahan, minta belas kasihan Tuhan, minta pengampunan atas moyang-moyangnya yang dahulu, yang sudah berbuat dosa sehingga mereka harus mengalami masa-masa yang sulit. Kita lihat aja Ukraina, dia dapat serangan-serangan dari musuhnya. Saya dapat gambar ya, wanita-wanita Ukraina itu masuk perahu itu tidak ada satu lembar pakaian. Sampai saya bilang, ini apa-apaan ya? Kok ngeri? Kok sampai kayak gini? Ya, itu hasil dari kalah perang. Satu bangsa, kalau kalah perang, perempuan-perempuannya pasti diperkosa. Perempuan-perempuannya pasti dihabiskan oleh pihak musuh. Saya pernah dapat buku ya dari tante saya tentang kejahatan Jepang waktu menyerang Indonesia. Terus saya tuh tanya, saya ngeri ya karena baca buku ini saya tuh mengkorok. Mengkorok tuh merinding karena terlalu sadis ini orang Jepang. Kalau perkosa itu enggak lihat kamu umur 12 tahun, kamu umur 30 tahun, kamu umur 50 tahun. Pokoknya namanya wanita diperkosa. Tapi alasannya mereka harus masuk poliklinik, diperiksa, sampai kegadisannya diperiksa. Waktu saya baca buku itu, saya merinding. Terus saya tanya sama tante saya, tante, waktu Jepang masuk di Indonesia, tante kan remaja, ya apa tante keadaanmu? Oh, terus ini kakaknya papa yang tahun lalu meninggal, terus dia mulai cerita, iya Ce, untung waktu itu aku sudah belajar bahasa Jepang, aku malah jadi guru bahasa Jepang. Loh kok bisa tante? Iya, papaku sudah aku belajar, kakak-kakakku tidak ada yang mau bahasa Jepang. Karena mereka bilang, buat apa orang Jepang jahat. Tapi aku dipaksa, jadi aku bisa. Waktu orang Jepang ke rumahnya tante saya, papa ya, kalau orang laki tidak direken, tapi yang perempuan yang mereka cari itu perempuan. Waktu mereka gedor-gedor dengan kasar ya, terus opa itu jawab bilang sama tante saya, sama anak perempuannya, ayo kamu jawab. Tante saya itu ngomong bahasa Jepang, kaget orang Jepangnya, loh kok ada orang bisa bahasa Jepang? Jadi mereka tidak ditindas, mereka malah dikasih ikan. Kita malah dikasih ikan, Ce, sama orang Jepang. Loh, untung ya tante ya. Soalnya Cece baca buku tentang Jepang itu sadis. Iya, memang orang Jepang jahat. Tante waktu itu kerja di pengadilan untuk menerjemahkan, tidak tahan. Karena lihat orang Indonesia disiksa oleh Jepang di pengadilan. Makanya tante keluar, cuma disuruh jadi guru, menerjemahkan guru bahasa Jepang. Nah, itu kita lihat bagaimana beratnya satu bangsa kalau dijajah oleh musuh. Kita akan kembali ke Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh.
Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi ini tergantung dari matanya kita. Apa yang selama ini ibu-ibu lihat, baik itu lewat televisi, baik itu lewat YouTube, Facebook, dan lain-lain. Pandemik ini, kalau saya lihat, pandemik ini membuat yang suci tambah suci, yang dosa tambah dosa. Yang rusak tambah rusak. Tapi yang benar tambah benar. Kenapa? Karena kita nggak keluar kemana-mana ya. Sekarang baru mulai bisa keluar. Tapi sebelumnya kita nggak keluar. Sekolah aja ada beberapa sekolah yang tutup. Kayak TK, playgroup itu banyak yang tutup juga. Kenapa? Karena anak-anaknya nggak bisa sekolah. Ngajar SD kelas 1, kelas 2 aja berat. Kenapa? Karena kita ini sebetulnya harus bertatap muka dengan siswa-siswi. Bukan di rumah. Kalau lewat Zoom, mereka nggak pinter. Oh, saya ngajar lewat Zoom untuk anak-anak TK. Nggak ada perkembangan sama sekali. Kecuali orang tuanya agresif, mau bantu, ya anak itu terbantu. Kalau orang tuanya pasif, ya nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena mereka butuh orang yang di sebelahnya untuk mengajar. Masa-masa pandemik ini membuat ibu-ibu dan saya, kita pilih mana. Ini handphone, kita bisa lihat semua yang ada di handphone. Itu semua tergantung pilihan kita. Kita mau pilih yang baik atau yang jahat. Jadi pandemik ini sebetulnya istilahnya ujian untuk gereja juga. Untuk anak-anak Tuhan. Apakah kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan? Karena kita tidak ketemuan. Tidak ke gereja, tidak ke sekolah, ke kantor aja. Ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 3 kali. Semua lewat rumah. Kerja lewat rumah. Ya sekarang ini baru bisa keluar. Bulan Maret, April ini sudah mulai bisa. Tapi sebelumnya tidak bisa. Tahun lalu Natal masih sulit. Sekarang sudah bisa. Hari Raya, Paskah bisa. Sudah mulai bisa. Mata itu pintu gerbang dari tubuh kita. Apa yang selama ini kita baca? Apa yang selama ini kita lihat? Nah, kita sama-sama belajar ya. Jadi lewat pandemik ini biar mata kita semakin hari semakin baik. Sekalipun kita tidak ketemuan, tapi lewat Zoom doa pagi. Saya punya gereja itu buka doa pagi jam 5.15 sampai 6.15. Kadang saya ikut yang jam 3 pagi sampai jam 5.15. Kalau itu pakai perjamuan suci tiap hari. Dan itu memang enggak main-main. Jadi kadang kalau kita berbuat salah, Tuhan itu langsung ngomong. Makanya saya gini, Tuhan, aku ini kok terakhir kok enggak bisa doa. Enggak bisa doa ya apa? Sulit untuk konsentrasi. Tuhan bilang, lu kamu loh, enggak benar kamu ini, salah kamu. Oh, iya. Terus langsung saya perbaiki. Kenapa? Tuhan enggak ingin kita setitik noda. Enggak mau Tuhan. Tuhan ingin kita hidup suci. Tuhan tuntut kita untuk hidup benar. Sebab kebenaran itu memerdekakan segala dosa. Kalau kita masih menjadi hamba dosa, kita nggak bisa hidup benar. Nggak bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Nggak bisa. Untuk bersatu, itu mungkin masih bisa ya. Tapi sama Tuhan nggak bisa. Tuhan bukan manusia yang kita bisa bojo. Tuhan itu Allah yang tahu hati dan pikiran. Jadi kita minta dari Tuhan kekuatan untuk hidup benar. Kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa. Supaya hidup kita ini selalu kuat di dalam Tuhan. Dan itu saya rasakan. Kalau saya stabil, ikut Tuhannya itu stabil, kita bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Kadang kita enggak ngomong, Tuhan itu langsung ngomong. Sampai kadang saya, oh iya ya Tuhan, ya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, kamu cepat mesti gini. Loh, kadang kita enggak ngomong, Tuhan itu ngomong, saudara. Ngomongnya itu cuma 1 kata, 2 kata. Tuhan itu. Tapi kalau kita ngerti, cepat kita kerjakan. Nanti Tuhan ngomong lagi. Tapi kalau kita enggak nurut, Tuhan enggak mau ngomong.
Nah, jadi mata sebagai pintu gerbang tubuh supaya kita tidak berbuat dosa, supaya kita tidak gelap, kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk mau berdoa, untuk mau mengucap syukur, untuk bersuka cita, untuk bersekutu satu dengan yang lain. Kan di Ibrani 10 ayat 25 bilang, jangan kamu tinggalkan perhimpunan yang seperti yang dilakukan oleh orang lain. Sebab akhir zaman ini sudah di depan. Kedatangan Tuhan ini sudah di depan. Jadi istilahnya kamu males-males. Ayo kumpul, sembahyang, kumpul, nyanyi, kumpul, bersuka cita, kumpul, mengucap syukur. Kemudian Yosua 1 ayat 8 yang ngomongnya gini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Nah, kalau kita suka memperkatakan firman, istilahnya kalau sudah aras-arasen gitu ya, males-males, nanti Tuhan bilang, hai, belajar dari semut. Oh, langsung bangkit berdiri. Belajar dari semut. Aku mesti rajin. Aku mesti bikin ini. Tugas-tugasku harus selesai. Jadi kita ngomong sesuai firman. Nanti firman yang akan memberikan kita kekuatan dari dalam. Dari roh kita, Tuhan itu akan timbulkan kekuatan yang manusia nggak bisa kasih. Ya, itu cuma Tuhan yang bisa kasih. Kemudian, hidup suci. Suci ini mutlak. Suci itu dasar dari kekristenan. Tanpa kesucian, tidak ada seorang pun bisa memandang Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, Matius 5 ayat 8. Maka mereka akan memandang Allah. Tanpa kesucian, tidak bisa memandang Allah. Jadi, ibu-ibu, kita belajar untuk hidup suci. Belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Belajar untuk menyenangkan orang lain mungkin. Kita bisa tolong orang lain. Untuk berbuat baik. Pintu gerbang mata itu lihat sesuatu, kita berbuat baik. Berbuat baik itu memang, ya dibilang berat itu ya berat. Dibilang enteng ya enteng. Kalau itu tergantung kondisi saudara dan saya. Saya ingat waktu itu, saya pernah besuk ya. Besuk, ada satu ibu sakit di rumah sakit. Saya masih ingat itu, kakak saya masih hidup gitu. Yang pertama itu masih hidup. Waktu saya besuk di rumah sakit, ternyata ibu ini punya masalah dengan anaknya dua perempuan, masih sekolah, masih SMP, SMA. Yang adiknya ini belum bayar uang sekolah 3 tahun. Yang kakaknya belum bayar uang sekolah 1 tahun. Dan itu saya waktu besuk dengar seperti ini, saya kaget loh. Kok bisa ya enggak bayar uang sekolah sampai 3 tahun? Karena saya kan kerja di Petra waktu itu, di Universitas Kristen Petra. Itu kalau telat 1 hari, telat 1 minggu, dendanya itu sama. Loh ini kok uang sekolah sampai enggak bayar 3 tahun? Yang kakaknya 1 tahun. Langsung saya panggil kakak saya, Inka ini. Ayo kita ke sekolahnya. Saya kan tanya sama ibu, ini anak-anak sekolah di mana? Terus dia sebutkan satu sekolah. Kami berdua langsung ke situ, ke sekolah. Terus saya tanya di bagian administrasi. Saya sebutkan 2 nama itu tadi. Tolong dicek, kan ini anak-anak apa betul belum bayar uang sekolah? Terus dicek, oh iya ibu, ini 3 tahun, ini 1 tahun. Saya boleh minta rinciannya. Oh mereka langsung kasih. Terus tanya, ibu-ibu ini dari mana? Dari gereja ya? Enggak, kita datang aja, kita suka datang, soalnya mamanya di rumah sakit. Ya, saya dengar gini, kok ya Kak Mentolo gitu ya, enggak mentolo. Terus itu enggak mentolo itu bahasa Surabaya, saudara. Apa? Pokoknya sakno gitu loh ya. Terus akhirnya kita 2 dapat rincian. Oh, saya langsung bilang sama kakak saya, ayo kita kerja. Saya minta tolong beberapa teman, termasuk kepala tempat di mana saya ibadah. Saya bilang sama tante itu waktu itu. Tante, aku tolong ngono tante. Ini tante ada masalah ini. Oh ya, tante bisa bantu segini. Terus saya minta tolong teman saya yang lain. Waktu itu kurang 400.000.
saya langsung tanya sama kakak saya, aku tuh ngono, kurang 400.000. Oh iya, iya, iya. Begitu saya dapat komplit uangnya, kami berdua lari ke sekolah lagi. Kita selesaikan pelunasan untuk anak-anak ini. Begitu lunas, lego, saudara. Saya kalau dengar-dengar kayak gitu itu, waduh, hati ini rasanya, waduh, lah kok sakno. Saya kerja di Petra ini, tidak bisa seperti itu, aturannya ketat. Terus saya tanya, kenapa Ibu kok bisa anak-anak ini bisa melewati hari-hari yang berkepanjangan? 3 tahun ini panjang menurut saya. 1 tahun itu juga cukup panjang. Kok bisa enggak bayar dan mereka bisa ujian, mereka bisa aktif sekolah. Ini administrasinya ini gampang. Dia cuma ngomong gini, kalau urusan uang itu urusannya orang tua, bukan urusan anak-anak. Urusan anak-anak itu urusannya mereka belajar. Oh, baik juga ya. Begitu kita selesaikan keuangannya, mereka kaget. Ibu dari gereja mana? Kita enggak dari gereja. Kita ini cuma kasihan aja. Dengar gini kok ada ya anak enggak bayar uang sekolah sampai bertahun-tahun. Saya tuh enggak habis pikir gitu loh. Misalnya toh telat itu paling telat 1 bulan gitu ya. Karena kadang kalau mahasiswa kan orang tua telat kirim, mungkin tidak ada uang, telat kirim. Ini kok sampai 3 tahun, yang satunya sampai 1 tahun. Nah, yang saya ingin sharekan, bagaimana kalau kita melihat, mendengar, dan reaksi kita ya apa? Kalau kita suka menolong, suka berbuat baik, hidup ini jadi terang. Hidup ini bisa menolong orang lain. Mamanya seneng, waktu itu papanya kena PHK. Itu bukan zaman PHK, tapi waktu itu bapaknya itu kena PHK. Makanya anak-anak ini tidak bisa bayar uang sekolah. Tapi puji Tuhan, akhirnya masalah itu bisa selesai. Kadang kita ini koboi-koboian ya. Hidup ini memang keras, saudara. Satu kali kakak saya itu diminta tolong berdoa. Tapi itu tengah malam, setengah 12 malam. Doakan bukan temannya kita, tapi teman saya punya teman. Kakak saya itu diminta doa, tapi waktu itu posisinya badannya panas. Ini belum COVID ya, sebelum COVID ini. Badannya panas. Terus tak bilang sama temennya kita berdua, besok pagi aja, jangan sekarang, ini sudah setengah 12 malam. Ke rumah sakit kok malam-malam. Besok ayah, biar kakakku istirahat dulu besok. Udah, besok kakak saya ke rumah sakit. Mau doakan yang sakit, saudara. Kan kita enggak tahu kondisinya, yang sakit itu enggak tahu. Kakak saya yang pergi, saya tinggal di rumah. Saya mesti jaga rumah istilahnya. Sampai di rumah sakit dia bilang apa? Ya, saya tuh di rumah itu dipanggil Cece ya, bukan Audrey. Ya, ini yang sakit sudah mati. Hah? Loh sudah mati? Loh kok kamu disuruh doa? Iya, sudah mati, enggak punya keluarga. Loh terus siapa, Ing? Aku gitu. Kenapa, Ing? Enggak bisa keluarkan mayatnya, dia enggak punya keluarga. Loh kok bisa? Iya, ini mayatnya enggak bisa keluar. Loh, kok ono ae loh, saudara? Masalah ini ono ae, saudara. Aneh-aneh. Terus, ayo, dulu ngono. Kakak saya dari rumah sakit itu telepon. Loh, tanya administrasinya habis berapa? Tanya Terus dia tanya. Terus dia sebutkan jumlahnya, no. Terus saya minta tolong teman saya. Aku tolong ngono. Aku mau keluar no mayat. Ini enggak punya biaya rumah sakit. Terus dia kasih saya lari langsung ke rumah sakit. Dia kirim pegawainya. Saya dapat itu. Duitnya ya, saya dapat 6 jutaan waktu itu. Tapi saya enggak mikir, bukan cuma keluarkan mayat itu. Kan mayat itu harus dimandikan, saudara. Harus dimandikan. Mandikan itu biaya. Kedua, dia harus pakai pakaian toh. Habis dimandikan kan pakai pakaian. Di peti. Saya kok ya enggak ngitung pakaiannya itu berapa. Pakai pakaian dalam, pakai jas. Terus
Kan dia enggak punya keluarga. Ini yang saya itu mau cerita ya, Saudara ya. Dia enggak punya keluarga. Dia tuh suka tidur di rumah teman-temannya itu di lantai. Temennya itu cerita, iya tidur di rumahku tuh suka tidur di lantai, Kak. Soalnya memang dia enggak punya rumah. Dia enggak punya keluarga. Tuh, kok bisa ya? Terus kakak saya bilang gini, ya apa? Nek mayatnya ditaruh rumah. Loh, ya enggak apa-apa. Langsung, saya kan sudah posisi di rumah sakit. Mayatnya mau ditaruh mana? Saya bilang sama adik saya, bersih no rumah. Toton, meja-meja menggir no. Apa ini? Pokoknya dia harus taruh di dalam rumah kan. Meja ini mesti disengkir no. Meja makan, apa ini? Kursi-kursi toto, keluar no semua. Jadi saya ambil mayat, Saudara. Saya bawa ke rumah saya, padahal enggak kenal loh. Enggak kenal. Makanya saya bilang, pelayanan ini model koboi-koboyan, Saudara. Kalau ditetapkan di rumah mayat, rumah jenazah, berapa bayarnya? Mahal. Belum kursi sewa, pereng sewa. Apa? Semua itu sewa. Di samping tempatnya sewa, mejanya sewa, pokoknya sewa semua. Wes di rumah. Terus besoknya kan mau dikubur kan. Ini di rumah saya malam. Saya langsung lapor RT. Pak, ada saudaraku meninggal di rumahku sekarang. Duh, jadi ada orang meninggal di rumahnya sampean, Mbak? Iya. Ya wes. Terus dibawa no terop, Saudara. Dipasangkan terop. Mereka kasih kirim kursi buat di rumah saya. Terus besoknya itu ada hamba Tuhan mau bawa firman. Dia ini tanya-tanya, Ibu mau tanya ya, Ibu kenal sama yang meninggal? Enggak. Loh, kok enggak kenal? Loh, itu temennya teman saya kok. Loh, dia heran. Loh, kok bisa? Loh iya, karena dia enggak punya keluarga. Enggak ada yang mau terima. Ya saya terima toh. Dia cuma gedek-gedek. Nah ini saya cerita sama saudara ya. Kadang pelayanannya kita ini koboi-koboian. Modelnya aneh-aneh. Sudahlah, pokoknya berbuat baik. Pokoknya kerjakanlah sekuat tanganmu. Apa yang kita bisa kerja. Apa yang kita lihat, respon hati kita. Kita bisa tolong ay. Sekalipun mungkin ya, adik saya gini, loh ya apa sih? Kok ada mayat masuk rumah? Ya kamu kenal? Loh ya enggak kenal. Loh kok Isa? Ya Isa, enggak apa-apa. Wong tetep ae kok. Rumah habis gitu dibersihkan, dipel kan sudah selesai. Nah, ibu-ibu, mari pompong masih ada kesempatan. Tadi kan dibilang, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Yohanes 9 ayat yang keempat. Selagi hari itu masih siang, kerja. Kalau malam itu datang, tidak ada seorang pun bisa bekerja. Nah, jangan sampai malam itu datang dan kita tidak siap sedia. Biar kita siap-siap. Tuhan mau panggil kapan, kita siap. Kalau Tuhan datang, kalau bisa kita semua keangkat. Ya, nafiri itu dibunyikan, kita keangkat. Kita ikut dalam pernikahan anak domba. Kita mengucap syukur, kita punya Tuhan yang sanggup menjaga ibu-ibu dan Audrey. Dan saya lihat Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita dan bisa menolong ibu-ibu dan saya untuk terus berbuat baik. Maka kebaikan itu akan menghampiri hidup kita dan kita itu terus hidup di dalam kebaikan. Baik dari pihak Tuhan maupun dari pihak manusia. Kita akan ditolong. Amin. Puji nama Tuhan. Share saya sampai di sini.